Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita wali ngaji kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga dengan barokah Fatihah yang kita kirimkan untuk mereka, kita akan mendapatkan kemudahan, dimudahkan urusan kita fid dunya wal akhirah, diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu salisata asyrata, maqalah yang ke-13. Qala aidon, berkata juga, maksudnya Imam Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasan Al-Basri aidon. Imam Hasan Al-Basri berkata, man aradad dunya, barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan, mengharapkan dunia, wakhtaroha, dan lebih memilihnya, lebih memilih dunia, alal akhirati, mengalahkan atas akhirat, lebih memilih dunia daripada akhiratnya, aqabahullahu bisitti uqubatin, aqabahullahu, maka Allah akan menyiksanya, mengadabnya dengan bisiti uqubatin, dengan 6 macam siksaan. Tapi karena di dunia juga bisa ujian, diuji oleh Allah, akan diberi, kalau uqubat yang mengartinya siksaan. Siapa yang memilih dunia daripada akhiratnya, maka Allah akan mengadabnya dengan 6 adab ini. Salasun fid dunya, 3 macam adab itu, siksaan itu akan diberikan di dunia, ditimpakan dia di dunia. Wa salasun fil akhirah, dan yang 3 lagi pasti akan diberikan di akhirat. Siapa yang lebih memilih dunia, mengalahkan akhiratnya, maka Allah akan menimpakan 6 macam balak, 6 macam siksaan. 3 akan diberikan di dunia, yang 3 lagi diberikan di akhirat. Amma salasu allati hiya fid dunya, adapun 3 macam adab, 3 macam siksaan, balak yang akan diberikan di dunia,
hiya amma salasul lati hiya fid dunya, adapun 3 macam siksaan dunia, yaitu fa'amalun laisa lahu muntaha, dia akan diberikan amalun itu lamunan, angan-angan, keinginan bisa. Di dunia ini laisa lahu muntaha, yang enggak ada habisnya. Jadi dia akan diberikan angan-angan, terus berangan-angan yang mungkin bahkan tidak bisa terlaksana, yang enggak ada batasannya, padahal kekuatan fisiknya terbatas, umurnya terbatas. Nah, kalau semakin banyak keinginan, ini kan semakin banyak beban. Sebenarnya hidup kita itu semakin, kenapa kok merasa banyak beban? Karena banyak keinginannya, sementara kemampuannya sangat terbatas. Misalnya ya setiap orang kan, semua orang kepingin punya misalnya rumah yang besar, padahal kemampuannya ya rumah SSS. S itu kok saking banyaknya, rumah sangat sederhana sekali, sedikit semen. Nah, ini kemampuannya, sehingga kalau itu yang menjadi angan-angannya terus, maka dia selama tinggal di rumah yang RSS tadi ya tersiksa, sudah tersiksa. Tapi kalau misalnya orang itu dihilangkan keinginan yang enggak ada batasnya tadi, itu sudah sangat bersyukur. Alhamdulillah, ini punya rumah walaupun sudah sangat sederhana sekali, sedikit semen misalnya ya, sesean, enggak SS terus. Tapi sangat bersyukur, sementara ada orang yang lain sudah sesek, keluarganya banyak, masih belum bisa memiliki sendiri, ngontrak terkadang nunggak misalnya ya. Jadi kita bersyukur sudah. Kenapa? Karena angan-angannya ya bahasanya enggak muluk-muluk. Jadi dengan menyedikitkan angan-angan, keinginan, itu saja sudah kebahagiaan sebenarnya. Tapi ketika orang itu isi pikirannya itu angan-angan terus, bahkan yang tidak terjangkau oleh kekuatan kemampuan zahirnya ini, ya ini sudah siksaan. Mampunya beli motor, ngeridit lagi. Nah ini kami itu sudah bersyukur kalau kita nggak punya angan-angan yang lebih. Tapi kalau yang angan-angannya tinggi kan, dia tersiksa kalau ada orang lain, temannya, tetangganya, wah ini punya mobil misalnya ya. Sudah punya mobil tapi keinginannya lebih, yang lebih mahal, yang lebih wah lagi. Nah ini, itu sudah jadi siksaan di dunia. Maka siksaan yang diberikan di dunia, dia akan diberikan angan-angan yang nggak ada batasnya. Makanya jenengan ini kita kan punya gak pati duit, keinginan banyak, itu ya sudah nikmat itu. Makanya kalau ditanya, jenengan kepingin, oh kalau terserah lah, ini saya pun terserah mau mengalir lah, itu sudah kenikmatan sebenarnya itu. Tapi upayanya medenteng, doanya kenceng, keinginannya mengalir saja. Nah, jadi ini sudah siksaan sebenarnya. Orang itu yang dihinggapi, diberikan angan-angan tidak ada batasnya, sementara kemampuannya terbatas, kekuatannya terbatas, umurnya juga terbatas.
Wahirsun, yang kedua siksaan di dunia ini. Wahirsun ghalibun, wahirsun dan sifat rakus, tamak ya, rakus, sifat rakus. Ghalibun, yang asalnya ghalibun mengalahkan. Sifat dia akan dikalahkan oleh sifat tamaknya, dikuasai, diberikan oleh Allah, dia dirinya dikuasai oleh sifat rakus. Laisa lahu qanaatun, yang tidak ada nerimannya, tidak qanaah. Jadi itu sudah siksaan, orang memiliki sifat rakus, tamak, tidak ada neriman-nerimannya, itu sudah siksaan. Sehingga walaupun dia sebenarnya sudah berkecukupan, tapi karena gak pernah neriman, ya ini terus ngersulo bahasanya. Ngersulo itu sudah siksaan. Melihat orang lain kok damai-damai, kok adem ayem, tentrem, sementara dia merasa tersiksa sendiri. Padahal ya sama mungkin keadaannya, tapi berbeda sifatnya, inilah berbeda dalam menyikapi ini yang kemudian bebannya berbeda. Nah, orang yang punya sifat rakus itu sebenarnya sudah siksaan di dunia. Wahirsun ghalibun laisa lahu qanaatun, dia akan dikuasai oleh sifat rakus yang enggak ada sedikit pun nerimannya. Qanaah itu neriman. Wa akhadha minhu, yang ketiga, wa akhadha minhu halawatal iman. Wa akhadha, dan Allah akan mengambil, mencabut minhu darinya halawatal ibadah, kenikmatan manisnya ibadah kepada Allah. Jadi kalau dia misalnya masih mau ibadah tapi tidak ada rasanya, gak ada nikmatnya, ini bahkan jadi beban juga. Dia ibadah pun jadi beban karena gak nerima tadi. Hidupnya merasa kurang terus, akhirnya bahkan ibadah pun itu jadi berat. Padahal mestinya orang mukmin itu kalau bisa ibadah itu sudah senang. Kalau berbuat baik, idza ahsanu istabsyaru. Kalau orang mukmin itu berbuat baik itu sudah senang, bahagia. Wa idza asau istaghfaru. Kalau terlanjur berbuat salah ini segera istighfar. Itu karakter orang mukmin, sehingga hidupnya itu damai. Jadi ini tiga hal siksaan yang akan diberikan orang yang milih dunia, kedonyan sampai lupa bahkan meninggalkan yang akhiratnya. Jadi yang pertama tadi, dia akan diberikan angan-angan yang enggak ada batasnya, keinginannya enggak ada batasnya. Kemudian dia dikuasai oleh sifat tamak, rakus. Tidak ada konaannya, nerimannya nggak ada. Dan naudzubillah ini diambil oleh Allah kenikmatan dalam ibadah, sehingga ibadah nggak ada rasanya. Katanya ibadah itu zikir misalnya, tatmainul qulub, zikir hatinya jadi tenang. Ini zikir tambah gelisah. Zikir nggak ada nikmatnya, nggak ada tenangnya. Bahkan kalau dijak zikir lama-lama itu kesuwen nih, kesuwen. Berarti gak menikmati. Ngaji sedikit suwen. Ini atau yang gak menikmati ibadah. Nah, ini nasihatnya, ini makolanya Imam Hasan Al-Basri. Jadi beliau ini orang yang sudah dikenal sebagai wali Allah. Nah, tapi kalau misalnya ada yang tidak setuju, misalnya jenengan kok
gak sependapat itu ya apa-apa, tidak menyebabkan orang itu jadi kafir. Karena ini makolahnya ulama, tapi nasihatnya seorang yang dekat kepada Allah itu lebih baik daripada nasihat kita yang gak jelas misalnya. Kemudian yang berikutnya wa ammasalasul lati hiya fil akhirah. Adapun 3 perkara, 3 siksaan yang akan ditimpakan, akan diberikan di akhirat. Sudah di dunia tersiksa dengan keinginannya yang nggak akan ada batasnya, nggak pernah nerima itu rakusnya. Dicabut kenikmatan dalam ibadahnya itu di dunia. Ini nanti yang ketiga ada ditimpakan di akhiratnya, yaitu fahaulun yaumal qiyamati. Dia akan diberikan rasa takut yang mencekam yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Padahal nanti pada hari kiamat itu ada orang yang menghadapinya juga tenang, santai gitu ya, bahagia. Ada yang ketakutan. Nah ini karena di akhirat itu menghadapi kondisi yang mencekam. Yang mencekam ini apa nggih? Mencekam, menakutkan lah. Jadi misalnya iki jenengan hidupnya di Surabaya, misalnya ada kabar ini gempa misalnya ya, peluang tsunami. Iki yang akan tenggelam dulu ini Surabaya, dekat pantai misalnya ya. Ini sudah badai, sudah disiarkan, di siap-siap mengungsi, ini mencekam ini. Ini bagaimana barang-barangnya, macam-macam ketakutannya. Loh, dikubur di akhirat, di hari kiamat itu ada kondisi yang lebih mencekam. Karena kalau di dunia kan masih ada yang akan menolong, ada yang sama lah, di sana tidak ada lagi. Yang diharapkan menolong hanya pertolongan Allah, yang itu dari amal solehnya ketika di dunia. Jadi haulun itu sesuatu yang menakutkan, mencekam. Makanya kalau wonten napa sholawatan itu likulli haulin, nah haulin minal ahwal. Ya napa niku sing sholawatan wonten niku kalimat itu. Dari kata haulin niki. Ya Rabbi bil Mustafa banling maqasidana. Oh sanes niku napa? Sing wonten sholawatan apa? Likulli haulim minal ahwali muqtahimi, lah itu lah. Ya. Nggih, mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibi ka khairil khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafaatuhu. Dialah Rasulullah yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya. Likulli haulim. Nah, dari pertolongan dari mana? Dari ketakutan yang mencekam nanti pada hari kiamat itu. Nah, di situ syafaat Rasulullah yang menolong kita. Dari kondisi yang menakutkan. Ya bukan menakut-nakuti, tapi menakutkan, sudah memang tidak ada keberdayaan di sana pada hari kiamat. Nah, ini siksaan yang di akhirat. Wal hisabus syadidu. Yang kedua yang akan diberikan di akhirat itu wal hisabus syadidu. Hisab yang berat. Hisab auditnya sulit. Nah, jadi dipertanyakan itu yang jelimet, pertanyaannya itu sampai detail, sampai menakutkan. Misalnya kalau dia kan memilih dunia, memilih harta lah, sampai daripada akhirat. Yang gampang memilih harta. Itu nanti hartanya ditanya ini. Kalau laporan LPG mungkin ini habis kemana? Kwitansinya ada enggak? Didetailkan nanti ditanya itu. Untuk apa? Kemana? Jadi itu kan ada kisah orang yang kaya kemarin
Pernah saya ceritakan mungkin kalau tidak salah itu. Jadi ada orang yang kaya itu mati, dia mengumumkan siapa yang mau mendampingi dia, karena anak-anaknya ini sudah sendiri-sendiri. Anak-anaknya ini nggak ada yang mau mendampingi orang tuanya. Pada sukses sendiri, sibuk dengan urusan dunia, sementara dia kaya raya. Anak-anaknya ini nggak ada yang dekat, yang berbakti, sehingga dia jengkel kepada anak-anaknya ini. Mau nggak bisa diwariskan ke anaknya, tapi diwariskan kepada orang yang merawat dia dan mau mendampingi dia selama 40 hari di kuburnya. Jadi dia ingin ditungguin di kuburannya, maka dia akan mendapatkan 2/3 dari hartanya. Dia kaya, konglomerat lah. Nah, anak-anaknya nggak ada yang mau, siapa yang mendampingi waktu hidup saja enggan, apalagi sudah mati di kuburnya. Oh, ini ada yang mendaftarkan dengan woro-woro itu, yaitu tukang kayu, tukang nebang pohon. Dia nggak punya harta apa-apa. Wah, ini kebenaran hartanya sekian miliar misalnya. Sementara dia hanya punya 1 kapak itu saja. Nah, itu nanti pernah kita ceritakan. Hanya 1 kapak itu saja. Dia wah ini 40 hari. Dia nggak takut tuh. Setan kuburan, pocong nggak takut. Lumayan 40 hari gajinya sekian miliar. Daripada motong kayu sudah sepanjang hidupnya ini nggak punya apa-apa ya selain kapak itu. Akhirnya ketika dikuburkan, dia yang mungkin sudah didaftarkan di notaris, ini nanti yang mewarisi 40 hari. Ternyata begitu hari pertama, malaikat mungkar nakir datang. Dia melihat, orang ini melihat malaikat datang dengan wajah yang sangar itu. Pertama dikira mendekati mayit. Wah, ini mendekati mayit. Dia nggak takut. Awalnya nggak takut karena sudah biasa di hutan cari kayu, ketemu demit, gendruwo mungkin biasa. Tapi ini auranya berbeda ini. Dikira datang kepada mayitnya, ternyata datang kepada dia yang jaga. Kamu siapa? Wah, ada nih. Kulo niki. Kulo Fulan bin Fulan. Ditanyai itu. Ditanyai ada apa di sini? Ditanyai terus pertama sih enak, tegas jawabnya. Jogo niki. Terus ditanya sampai apa yang kamu bawa? Kapak. Besoknya lagi gitu, datangi lagi, ya sudah dibiarkan. Apa yang kamu bawa? Kapak. Dari mana ini? Kamu kapak ini udah saya beli. Terus beli pakai uang apa? Uang halal apa haram? Terus dibiarkan. Hari ketiga datang lagi. Malaikat dengan yang wajah sangar itu terus didatangi. Bukan datang ke mayitnya ini, datang kepada yang jaga ini. Masih ditanya tentang kapak itu terus. Diusut terus. Setiap hari nebang kayu itu kayunya siapa? Milikmu atau milik tetangga yang itu? Terus ditanya sampai sudah tinggal mungkin, bahkan dikisahkan ya tinggal sehari lagi atau 2 hari lagi. Pokoknya sudah hampir berakhir. Dia tidak kuat, setiap hari ketakutan tambah didatangi. Mudah-mudahan besok nggak datang, nggak tanya lagi. Yang ditanya mayite iki. Kulo me kuli bahasa kata. Ternyata sampai hari itu yang ditanya dia lagi. Meter. Ketakutan sampai kemudian sudah mau berakhir dia keluar lari. Dia sudah, saya tidak ingin dunia itu, harta itu tidak ingin lagi, punya 1 kapak ini saja hisapnya berat, bagaimana kalau punya miliaran nanti. Tuh, dia akhirnya bertobat, sudah nerima dengan itu. Bagaimana kalau punya yang miliaran, ini kapak 1 aja tanyanya detail. Jadi kita jenengan sudah bertahan tinggal 1 hari lagi, wis ndak. Bukan ketakutan ini lagi, ketakutan bayangannya kalau 1 kapak saja hisapnya situ, bagaimana nanti kalau punya 1/3 dari yang miliaran.
wal hisabus syadidu, hisab yang berat. Yang ketiga, siksa yang akan diberikan di akhirat, wal hasratut tawilatu, yaitu penyesalan yang panjang. Jadi penyesalan yang panjang nanti. Karena menyesal di akhirat ya sudah ada gunanya. Walaupun kalau dia beriman kan masih ada harapan, nanti dikeluarkan terakhir itu. Keluarkan semua orang yang di hatinya masih ada iman, ya masih ada harapan kalau. Tapi ya ini panjang ini. Hisabnya ini panjang, ya penyesalannya panjang karena adabnya berat. Nah ini mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sifat yang qanaah, dihilangkan, dijauhkan dari sifat-sifat tamak, dihilangkan dari banyak angan-angan. Karena banyak angan-angan itu sudah siksaan, tetapi kita punya angan-angan dan semoga apa yang kita angankan itu juga sesuai dengan kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.